Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya mahasiswa Prodi Psikologi Fishum UIN Sunan Kalijaga, kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini di perkuliahan daring di mata kuliah Psikologi Agama. Marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat RPS kita, bahwa tema perkuliahan kita pada pekan ini adalah tentang orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Tapi pada pekan ini kita akan fokus dulu pada poin pertama, yaitu orientasi beragama. Hubungannya dengan sikap dan perilaku beragama akan kita diskusikan pekan berikutnya. Baik teman-teman sekalian, apa itu orientasi beragama? Dalam psikologi, orientasi beragama didefinisikan sebagai apa makna iman dalam kehidupan seseorang. Apa makna iman atau makna beragama dalam kehidupan seseorang. Untuk memudahkan pemahaman orientasi ini, kalau dalam konteks kita, bahasa kita adalah niat, sehingga bisa didefinisikan bahwa orientasi beragama adalah apa niat, apa tujuan, apa orientasi seseorang melakukan suatu perbuatan atau perilaku beragama. Nah, nanti sewaktu diberi contoh mungkin pasti akan lebih clear pemahamannya bagi teman-teman sekalian. Yang pasti dalam psikologi, konsep orientasi, perilaku, dan sikap beragama ini dikembangkan oleh Alport, Allen, dan Spilka dalam suatu riset terhadap perilaku, orientasi, sikap, dan perilaku jemaat di gereja-gereja di Amerika. Nah, teman-teman semua, ada dua tipe orientasi beragama ini kalau dibuat hitam putih menurut tiga tokoh ini. Yang pertama ada orientasi beragama intrinsik, intrinsik, yaitu definisinya adalah orang yang hidup berdasarkan agama. Kemudian yang kedua ada orientasi beragama ekstrinsik, ekstrinsik, yaitu orang yang hidup menggunakan agama. Kalau intrinsik itu orang yang hidup berdasarkan agama, kalau yang ekstrinsik orang yang hidup menggunakan agama. Contoh orang yang beragama intrinsik, orang yang hidup berdasarkan agama adalah misalnya orang yang pergi haji. Itu saya kasih contoh haji ya, karena untuk membandingkannya dengan ekstrinsik. Nah, orang yang beragama intrinsik adalah orang yang menunaikan haji. Orang yang berhaji tujuannya, orientasinya adalah menyempurnakan rukun Islam, menyempurnakan keberagamaannya, keislamannya. Sedangkan berhaji atau orang beragama yang ekstrinsik, berhaji ekstrinsik adalah orang yang berhaji membutuhkan titel haknya untuk kepentingan nyaleg misalnya, untuk kepentingan pilkada, untuk kepentingan politik. Yang pertama yang intrinsik, haji untuk beribadat, untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menyempurnakan keislamannya. Yang berhaji ekstrinsik adalah orang yang berhaji untuk kepentingan politik, untuk kampanye, untuk nyaleg karena butuh hak besar, hak kapital di depan namanya. Nah, dalam penelitian Allen, Spilka, dan Alport, karena subjek penelitian adalah para jemaat gereja, orang beragama intrinsik adalah orang yang pergi ke gereja karena memang niatnya untuk beribadat. Kemudian dalam penelitian itu ditemukan orang-orang yang memang ke gereja tetapi niatnya bukan untuk beribadat. Yang ekstrinsik ini hanya atau ke gereja karena mencari pelanggan jualannya. Jadi yang ekstrinsik ini ke gereja jualan produknya, nyari downline istilah lama. Kemudian dia ikut ke gereja dan untuk mencari
pelanggan ini. Jadi ke gereja bukan untuk beribadat, bukan untuk kebaktian, tetapi untuk mencari klien, untuk mencari pelanggan. Demikian kawan-kawan perkuliahan kita pada pekan ini, yaitu tentang fokus ke orientasi beragama. Definisinya adalah apa makna agama bagi kehidupan seseorang, atau apa tujuan seseorang melakukan suatu perilaku beragama. Jenisnya ada dua, yang intrinsik, orang yang hidup berdasarkan agama, dan yang kedua yang ekstrinsik, yaitu orang yang hidup menggunakan agama dengan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan. Kawan-kawan semua, mohon nanti masing-masing untuk membuat resume dari apa yang saya jelaskan hari ini. Yang pertama, apa definisi orientasi beragama? Yang kedua, apa orientasi beragama intrinsik, dan beri contohnya dari Anda. Yang ketiga, apa orientasi beragama ekstrinsik, dan beri definisinya dari Anda. Dan yang keempat, refleksi buat Anda semuanya. Selama ini, apakah keberagamaan Anda lebih banyak intrinsiknya atau ekstrinsiknya? Mudah-mudahan apa yang didiskusikan hari ini secara keilmuan bermanfaat untuk Anda semua, secara teoritik dan juga secara kepribadian, secara pribadi, secara personally. Mudah-mudahan bisa menjadi feedback buat Anda memperbaiki diri. Kalau lebih banyak ekstrinsiknya, beragama ekstrinsiknya, mari kita kembalikan keberagamaan kita ke keberagamaan intrinsik. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Marilah kita tutup perkuliahan ini dengan melafalkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.